Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Walaupun kita sudah 6 bulan lamanya tidak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Walaupun kita hanya belajar di rumah, Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bisa diakhiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu agar kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, apa ada yang ingat tentang materi sebelumnya kita membahas apa? Ada yang ingat? Iya, betul. Materi sebelumnya kita membahas mengenai ruang lingkup geografi, aspek geografi, dan objek geografi, di mana ruang lingkup geografi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu geografi fisik, yang kedua geografi sosial, dan yang ketiga geografi regional. Sedangkan objek geografi itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama objek material, dan yang kedua yaitu objek formal. Melanjutkan materi yang sebelumnya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep geografi, di mana konsep geografi itu terdiri dari 10 macam. Indikator pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep dasar geografi dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh mengenai objek yang dipengaruhi oleh konsep geografi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan teliti dalam menganalisa jenis-jenis konsep geografi. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh mengenai konsep dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas konsep geografi, apa ada yang ingat ilmu geografi itu apa? Ya, ilmu geografi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perbedaan dan persamaan fenomena geosfer, di mana fenomena geosfer ini terjadi di permukaan bumi. Terdapat 10 konsep dasar yang dijadikan landasan untuk mempelajari ilmu geografi. Di antaranya yaitu yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi merupakan letak atau tempat suatu fenomena itu terjadi, atau bisa juga disebut objek itu terjadi. Secara umum, konsep lokasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, konsep mutlak, dan yang kedua, konsep relatif. Konsep mutlak itu letak suatu fenomena dilihat dari garis bujur dan garis lintangnya, di mana sifatnya itu bersifat statis atau bisa disebut tidak dapat diubah-ubah karena sudah sesuai dengan letak astronomi di permukaan bumi. Contohnya, letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Selanjutnya yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan letak suatu fenomena dilihat dari satu daerah ke daerah sekitarnya. Misal, letak geografis Indonesia dikelilingi oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak ini merupakan konsep yang sangat penting dalam kegiatan sosial ekonomi. Secara umum, konsep jarak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jarak mutlak, dan yang kedua yaitu jarak mutlak. Jarak mutlak merupakan jarak geometris yang dihitung berdasarkan satuan kilometer dan meter. Contohnya, jarak antara Banyuwangi ke Surabaya. Yang selanjutnya yaitu jarak relatif. Jarak relatif merupakan jarak yang dihitung berdasarkan satuan waktu, seperti jam, menit, dan detik. Sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan transformasi yang kita gunakan. Misalnya, dari Surabaya ingin pergi ke Banyuwangi, itu membutuhkan waktu 10-15 jam jika menaiki kereta api.
Namun, jika menaiki pesawat, kita hanya perlu waktu 1 jam saja. Yang selanjutnya yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan kemudahan akses jarak untuk menempuh suatu titik tertentu. Yang diperhatikan dalam konsep ini yaitu sarana dan prasarana. Contohnya, dulu jika warga Surabaya ingin pergi ke Madura, itu kita perlu menaiki kapal. Namun, pada era sekarang, pada jalur tersebut sudah dibangun jembatan Suramadu, sehingga jika warga Surabaya ingin pergi ke Madura, itu bisa melewati jembatan Suramadu tersebut menggunakan kendaraan darat. Yang keempat yaitu konsep pola. Konsep pola merupakan bentuk, struktur, atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Contohnya, pemukiman masyarakat yang dibuat memanjang mengikuti jalan raya atau sungai. Yang kelima yaitu konsep geomorfologi. Konsep geomorfologi merupakan konsep yang mempelajari permukaan bumi, baik itu perbukitan, lembah, pegunungan, ataupun dataran. Contohnya, Surabaya merupakan wilayah dataran rendah. Yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan pengelompokan terhadap suatu gejala yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Misalnya, kawasan industri yang dipisahkan dengan kawasan pemukiman. Yang ketujuh yaitu konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan ini merupakan manfaat yang diperoleh dari alam untuk makhluk hidup. Manfaatnya ini relatif, berpotensi untuk mengembangkan suatu daerah. Contohnya, daerah dataran tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, sedangkan wilayah pantai dapat dimanfaatkan untuk lahan rekreasi. Yang kedelapan yaitu konsep interrelasi. Konsep ini merupakan hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Contohnya, daerah penghasil bahan pangan yang nantinya akan didistribusikan ke daerah perkotaan. Yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi areal. Konsep diferensiasi areal merupakan fenomena yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan kata lain, membandingkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya, masyarakat dataran tinggi yang sebagian besar mata pencariannya sebagai petani. Sedangkan di wilayah pantai, sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Konsep yang terakhir yaitu keterkaitan ruang, di mana terjadi keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lain yang membentuk keterkaitan ruang. Contohnya, polusi udara yang terjadi di Singapura yang dipengaruhi oleh kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Dari yang Ibu sampaikan hari ini, apakah bisa kalian pahami dengan baik? Ibu rasa pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.